Selamat malam, 1 jam lebih dekat malam ini kembali kedatangan tamu spesial. Sosok ini pernah mencuri perhatian pada saat sidang umum MPR tahun 98 karena pidatonya yang pada saat itu mengkritisi Orde Baru. Beliau pernah menjadi menteri di era Gus Dur dan sekarang kembali menjadi menteri di era Presiden Jokowi. Kita sambut Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa. Betul ya Bu ya, Assalamualaikum. Salam. Waktu itu sempat sampai menghebohkan tahun 98. Ya, waktu itu Orde Lama. Jadi ketika kita berbicara reformasi politik, agak banyak yang kemudian telinganya jadi merah. Jadi merah. Tapi nanti saya akan tanya lagi soal ini ya Bu ya. Silakan Ibu duduk di sebelah sini. Oke, sekarang Ibu pegang Kementerian Sosial ya Bu ya. Ini ada data dari PBB, pernah dengar nggak Bu bahwa Indonesia ini urutan kelima terbesar dalam hal angka Homeless, gelandangan. Betul Bu? Ya, itu homeless yang saya tahu ya. Oke. Kira-kira 10 hari lalu lah ada publish dari UN bahwa tunawisma di Indonesia masuk 5 besar. 5 besar ya Bu? 5 besar dan ini menurut saya adalah PR kita bersama. Prihatin nggak Bu dengernya? Pasti Jarang-jarang semua- loh Indonesia berprestasi. Pasti semua akan membangun satu kewaspadaan, satu evaluasi, satu langkah-langkah yang mesti kita harus lakukan lebih sinergis di antara public-private partnership. Tentu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan private sector saya rasa mesti bergandengan tangan untuk bisa mencari solusi. Oke. Karena titik-titiknya sebetulnya relatif bisa terdeteksi. Nah itu dikabarkan bahwa Jawa Timur itu se-Indonesia itu peringkat 1, betul begitu ya Bu ya? Sempat terpublish seperti itu ya bulan Maret kemarin. Jadi ada persoalan-persoalan yang kalau saya mau kembali ya di nawacitanya pemerintahan Pak Jokowi JK itu ada 9 agenda prioritas. Kalau butir ke-8 itu revolusi karakter dan butir ke-9 restorasi sosial. Saya ingin mencoba mengawinkan antara revolusi karakter dengan restorasi sosial. Pada posisi di mana sesungguhnya kita punya wilayah ini sangat luas. Kalaupun itu bisa kita lakukan proses untuk saling berbagi, gitu. Yang satu berbagi dengan yang lain, kok saya rasa mestinya kita bisa mengatasi. Sudah mulai ya Bu ya? Saya sedang mengerucutkan bagaimana sebetulnya kristalisasi dari revolusi karakter dan restorasi sosial ala Kemsos. Butuh berapa lama itu Bu kira-kira untuk menggodok ini? Kalau sehari berbagi satu, kita punya semacam nomenklatur yang saya harapkan itu bisa tersosialisasikan. Sebar SOS, sehari berbagi satu orang satu. Kalau bisa dilakukan sehari berbagi satu orang satu, maka banyak orang yang punya sangat banyak rumah, yang itu kalau misalnya kemudian berbagi kepada saudara-saudara kita yang masih pada posisi homeless. Kalau sudah itu berjalan di Indonesia, di tanah air begitu ya, SOS sebar? Sebar SOS, sehari Sebar berbagi SOS. satu orang satu. Sehari berbagi satu orang satu, mudah-mudahan segera bisa terlaksana. Baik, ini walaupun Ibu Khofifah ini terkenal seluruh tanah air. Tapi saya ingin memperlihatkan lagi perjalanan Ibu Khofifah dari sejak awal ya. DVD yang sudah disiapkan di tim kami berikut ini. Nama Khofifah Indar Parawansa kembali mengisi jabatan menteri setelah Presiden Joko Widodo memilih dirinya sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Tahun 1992, Khofifah Indar Parawansa terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, periode 1992 hingga 1998. Namun, perubahan peta politik pasca lengsernya rezim Orde Baru membuatnya keluar dari PPP dan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pada periode 1998 hingga 2000, politisi yang berkarakter tomboy saat belia ini kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Di zaman pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sosok alumni pasca sarjana FISIP UI ini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.
awal tahun 2013 kembali muncul dalam kancah politik nasional saat maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2014 hingga 2019. Perempuan yang mudah terharu ini merupakan anak dari pasangan almarhum Haji Ahmad Rai dan Hajah Rohmah. Lahir di Surabaya, Jawa Timur 19 Mei 1965. Khofifah menikah dengan Indar Parawansa dan memiliki 4 orang anak. Kini sebagai Menteri Sosial, Khofifah sedang sibuk mendata jumlah keluarga miskin dan mencari solusi untuk memperbaiki kehidupan sosial di Indonesia. Tidak jarang, Khofifah masih berada di kantornya hingga larut malam. Ibu, ini ada beberapa artikel yang akan dikonfirmasi ke Ibu. Kita lihat dulu yang pertama. Ini, harga BBM naik, jumlah penduduk miskin bakal meningkat. Nah, ini kaitannya dengan Kemensos dong ya. Ya. Ibu, kementerian sudah siap berarti dengan urusan dampak jumlah penduduk miskin ini yang bakal meningkat. Ya, jadi begini, kalau BBM itu naik 500.000 per liter, maka akan ada korelasi terhadap kemungkinan kenaikan kemiskinan. Tapi kemudian kita menghitung bahwa ternyata penambahan dari kebutuhan pengeluaran per bulan itu bisa di-cover oleh program perlindungan sosial yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi mulai 1 April ini ada 600.000 setiap pemegang kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera, mereka boleh mencairkan di PT Pos. Mulai 1 April mereka akan dapat 600.000. Tapi setiap bulan ini kan akan ada naik turun harga BBM itu kan akan terus menyesuaikan setiap bulan. Artinya apa? Apa setiap bulan juga selalu ada tambahan? Enggak, jadi sebetulnya sekarang sudah mulai ada program intervensi penanganan kemiskinan yang lebih terintegrasi. Jadi ada kartu keluarga sejahtera. Nah, KKS itu ini akan menjadi penanda kalau dia petani, maka dia bisa dipakai untuk membeli pupuk bersubsidi di lini keempat. Kalau dia nelayan dan dia punya KKS, maka dia bisa dipakai untuk membeli solar bersubsidi. Kalau dia misalnya punya rumah dan kebetulan belum bersertifikat, maka dia bisa dipakai penanda untuk mendapatkan sertifikat gratis. Kalau dia misalnya membutuhkan gas, maka dia bisa dipakai penanda untuk membeli gas LPG 3 kg. Jadi sebetulnya intervensi program dari benefit yang dimunculkan dari kartu keluarga sejahtera itu sudah cukup banyak. Dan distribusi kartu sudah semua masyarakat yang tadi sebutkan, ada nelayan, ada untuk petani, 15,5 juta sudah. Semua. 15,5 juta itu sudah. Kita sekarang punya buffer 500.000 dan 340.000 lagi untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi sebenarnya ada buffer 840.000. Kalau kamu di hotel, kamu tidak tahu siapa yang ketuk pintu dari luar, maka sekarang pulang.